Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyik Kurniawan dengan NIM 2021400-157. Semester 7. Tugas UAS pemrograman bahasa alami. Untuk yang langsung saja, untuk videonya itu analisis sentimen dampak kepuasan pemain Free Fire berdasarkan komentar di media sosial dengan metode Navy Bayes. Langsung saja, metode yang digunakan analisis sentimen dengan memanfaatkan penerapan algoritma Navy Bayes. Pertama yaitu metode Navy Bayes merupakan pendekatan yang relatif sederhana dan dapat memberikan hasil yang baik untuk beberapa kasus, terutama kemandirian fitur atau naivety yang dapat diterima. Yang kedua, metode Navy Bayes adalah cara sederhana untuk mengklarifikasikan data berdasarkan asumsi bahwa tiap-tiap fitur dalam data tidak saling terkait. Penjelasan yang berikutnya, alur penelitian. Alur penelitian yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua itu pra-proses data, dan yang ketiga ekstraksi fitur, dan yang keempat pengembangan data, dan yang terakhir yaitu klasifikasi data. Yang selanjutnya pengumpulan data. Saya sendiri menggunakan Twitter API Alt Token dengan cara crawl data latest phone and Twitter dengan kata kunci kepuasan bermain game Free Fire. Kemudian data yang akan disimpan atau disinkronkan dalam bentuk CSV pada sampel data yang tidak disimpan di Google Drive. Proses pengumpulan data. Untuk proses pengumpulan data itu kita itu ngoding dengan contoh sebagai berikut. File nama, datasetnya, dan keyboardnya itu adalah kepuasan bermain game Free Fire. Limitnya itu 1000. Untuk yang selanjutnya, pra-proses data. Data cleaning. Proses pembersihan teks ini terdiri dari beberapa langkah termasuk penghapusan tautan, read, wait, atau RT, khususnya yang tidak relevan dengan analisis sentimen. Normalisasi teks dengan mengonversi huruf menjadi huruf kecil juga merupakan bagian integral dari proses ini. Pembagian data yaitu penetapan proporsi berbagai data menjadi langkah berikutnya. Dataset sekitar 70-90%. Untuk melatih model dan untuk sisanya itu sendiri 30-40% model data. Proporsi yang merata dari sentimen positif, negatif, dan netral. Ada 3 tiang ya, tiang positif, negatif, dan netral. Dari tiang-tiang itu atau dari poin-poin itu membantu memastikan bahwa model dapat memahami dan mengklasifikasikan respon pengguna lebih dengan baik. Untuk yang selanjutnya, klasifikasi. Tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah pengklasifikasian. Kami menggunakan 2 metode pengklasifikasian. Metode yang digunakan tersebut adalah Navy Bayes Classification dan Support Vector Matching. Dari 2 metode tersebut akan menghasilkan 2 model yang kemudian akan dibandingkan
memberikan nilai akurasinya. Hasil dan pembahasan bisa dilihat untuk datasetnya itu, dan ada 16 tweet data. Sebanyak 16 data melalui fungsi tweet dengan hashtag yang berbeda-beda. Yang kedua, pelabelan dengan menggunakan metode selection based. 12 data identifikasi negatif, 1 data netral, dan 7 data aktif atau data positif. Dan yang keempat, 16 data digunakan untuk training dan 8 data testing. Untuk kesimpulannya, pengujian menggunakan metode Navier Bayes memiliki tingkat akurasi 40%. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih baik dengan membandingkan menggunakan metode lain, dan ekstraksi fitur lain dapat menggunakan lebih banyak dataset dan kamus kata yang lebih lengkap. Hasil yang lebih baik jika dilakukan dengan dataset yang bersih dan representatif, serta dengan pemahaman yang baik tentang penggunaan Free Fire di media sosial. Mungkin itu saja sih yang dapat saya presentasikan untuk mata kuliah UAS pemrograman bahasa alami. Kalau seumpamanya ada tutur kata yang kurang, mohon dimaafkan, harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.